Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-6, yang ke-57 sampai ayat yang ke-66. Dari ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-66 dari surah Al-Hijr, yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang kebinasaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Bahwasanya kaum Nabi Lut alaihi salam tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu petunjuk di dalam menjaga diri, memelihara kehormatan. Bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala supaya manusia memelihara kehormatan mereka, maka hendaklah laki-laki menikah dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perbuatan laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan sehingga mereka berhubungan seperti suami istri, itu adalah perbuatan yang tercela. Itu adalah perbuatan yang keji. Nah, kaum Nabi Lut alaihi salam, kelakuan yang seperti itu yang mereka kerjakan. Mereka dinasihati oleh Nabi Lut alaihi salam, tapi mereka tak mau menerima nasihat. Bahkan mereka diancam bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan, tetapi mereka meragukan ancaman Nabi Lut alaihi salam. Maka kesudahan dari mereka yang enggan untuk mengikuti Nabi Lut alaihi salam, yaitu kebinasaan. Maka Allah mengutus para rasul untuk memberlakukan siksaan ke atas mereka. Siksaan ke atas kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu mereka dihujani dengan hujan batu dari langit, yaitu di penghujung malam, sehingga pada waktu pagi hari mereka sudah mati bergelimpangan. Tidak ada satu pun dari mereka itu yang terselamat. Bahkan istri Nabi Lut alaihi salam yang juga ikut serta bersama dengan kaum yang tercela itu juga termasuk yang dibinasakan.
Kisah tentang kaum Nabi Lut alaihi salam adalah pelajaran yang sangat berharga, khususnya pada masa sekarang ini, karena ada juga yang mengikuti jejak langkah kaum Nabi Lut pada hari ini, yang disebut sebagai kaum gay dan kaum lesbi. Mereka sampai menikah resmi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan bukan sembarangan orang, dari orang-orang yang memiliki kedudukan, bahkan pejabat di pemerintahan, di luar negeri resmi, dan tidak ada siapa yang boleh mencela. Siapa yang mencela bermakna dia yang bersalah, karena dia telah mengganggu hak asasi manusia. Karena itu adalah hak masing-masing orang yang mesti dilindungi. Padahal kelakuan yang seperti itu adalah kelakuan yang sangat keji sekali. Bagaimana manusia bisa melakukan perbuatan yang tercela seperti itu? Binatang saja tak melakukannya, ini pula manusia. Tentu di sana ada kelainan jiwa, yaitu jiwa yang sudah rusak, yang dirusak oleh syaitan, sehingga tidak lagi dapat melihat yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Tidak lagi dapat membedakan mana yang membawa ke kehormatan, menjaga kesucian diri, memelihara fitrah, mana yang bisa merusak jiwa manusia. Maka sampailah pada masa dahulu tidak ada lagi harapan untuk merubah kaum Nabi Lut itu, yang disebut juga sebagai kaum Sodom. Maka pada hari ini juga disebut orang yang melakukan perbuatan seperti itu adalah perbuatan sodomi, yaitu kaum negeri Sodom. Karena tidak ada lagi harapan mereka akan berubah, maka Allah Subhanahu wa taala membalikkan, ja'alna 'aliyaha safilaha, negeri Sodom yang dihuni itu dibalikkan, atasnya ke bawah, bawahnya ke atas, dan tidak ada satupun yang terselamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Nabi Lut alaihi salam yang menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, tetapi kaum itu tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Maka pelajaran pada hari ini, musibatu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Apa yang berlaku pada masa dahulu menjadi pelajaran bagi kita pada masa sekarang. Karena ketetapan Allah itu tidak pernah berubah. Siapa yang melakukan kejahatan pada masa dahulu disiksa, maka siapa yang melakukan kejahatan pada masa sekarang pun pasti akan disiksa. Istikbaran fil ardi wa makra sayyi, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, fahal yanzurun illa sunnatal awwalin, falan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ayat ini menerangkan tentang sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tak pernah berubah. Karena kesombongan di muka bumi, karena melakukan rencana yang jahat. Siapa yang sombong dahulu, siapa yang merencanakan jahat dahulu. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, tidaklah yang merencanakan yang jahat itu melainkan dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin, tidaklah yang mereka tunggu melainkan berlakunya ketetapan yang dahulu. Ini dua contoh menyombongkan diri. Orang yang menolak kebenaran itu adalah menyombongkan diri. Ditolak kebenaran yang datang dari sisi Allah, yang dibawa oleh Rasul yang diutus, itu adalah kesombongan. Maka yang sombong dahulu disiksa, yang sombong sekarang pun pasti akan disiksa. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Seperti apa berlaku pada masa dahulu, seperti itu juga akan berlaku pada masa sekarang. Nah, ini kita sebut nilai yang tetap. Manusia boleh jadi berganti, waktu berlalu,
Waktu yang dahulu tidak waktu yang sekarang. Tempat mungkin berlainan, tetapi nilai yang berlaku, nilainya itu-itu juga. Maka ada yang mengatakan sejarah pasti berulang. Bukan pelaku sejarah yang berulang, tidak. Nilai dari kejadian, dari peristiwa sejarah itu pasti berulang. History repeats itself. Nah, ini pelajaran. Jadi ketika kita mendapatkan pelajaran dari kisah kaum-kaum terdahulu, maka apabila kaum terdahulu itu adalah yang menyombongkan diri, menolak kebenaran, tak mau dinasihati, enggan menerima peringatan, maka jangan sampai melakukan perkara yang sama, karena pasti akan mendapatkan balasan yang sama pula. Karena Allah yang berkuasa pada masa dahulu adalah juga Allah yang berkuasa pada masa sekarang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ketetapannya sama ke atas manusia, mulai dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat. Inilah ayat-ayat yang akan kita pelajari, yaitu 10 ayat dari ayat 57 sampai 66 tentang kebinasaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Selanjutnya, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat, kita akan membaca dan menerjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna la munajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin falamma jaa'a ala lutinil mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun wa qadayna ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala, berkatalah. Siapa yang berkata? Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena malaikat-malaikat yang menjelmakan diri mereka, yang menyerupai manusia, menjadi tetamu Nabi Ibrahim. Nah, ayat sebelum ini mereka menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim akan mendapatkan seorang anak, meskipun usia Nabi Ibrahim ketika itu sudah lanjut, dan istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah seorang yang mandul, tetapi akan mendapatkan anak. Itu adalah berita gembira dari sisi Allah. Setelah mendengar berita itu, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada tetamunya itu, fama khatbukum, maka apakah urusanmu? Maknanya yang lain dari menyampaikan berita gembira ini, apa urusanmu yang lain, wahai para tetamu? Ayyuhal mursalun, wahai yang diutus, wahai mereka yang diutus. Al-mursalun, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka menjawab, para rasul yang menjadi tetamu Nabi Ibrahim itu menjawab, inna, sesungguhnya kami, ursilna, kami diutus, ila qaumim mujrimin, kepada kaum yang berdosa. Kaum yang berdosa yang dimasukkan adalah kaum Nabi Lut alaihi salam. Illa ala Lutin, kecuali Lut dan pengikut-pengikutnya. Inna, sesungguhnya kami, lamunajjuhum, sungguh akan menyelamatkan mereka, ajma'in, semuanya.
Jadi siapa yang diselamatkan? Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Tetapi kaumnya yang tidak mengikuti Nabi Lut, mereka itu dibinasakan. Illam ra'atahu, kecuali istrinya, qaddarna, kami telah menetapkan, innaha, sesungguhnya ia, istri Nabi Lut itu, laminal ghabirin, termasuk orang yang tinggal. Mana yang tinggal untuk dibinasakan. Karena Nabi Lut itu diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari kampung itu. Maka setelah keluar dari kampung itu, maka hujan batu pun turun di kampung kaum Nabi Lut itu, dan mereka dihujani dengan hujan batu yang sebelumnya diiringi dengan suara halilintar yang keras. Nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Falamma, maka ketika jaa, telah datang, ala Lutin, Lut dan keluarganya, al-mursalun, para utusan itu. Para utusan itu telah datang kepada Nabi Lut dan ahli keluarganya. Bermakna sekarang mereka, para utusan itu bertamu kepada Nabi Lut alaihi salam. Sebelumnya bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sebelumnya di rumah Nabi Ibrahim, sekarang di rumah Nabi Lut alaihi salam. Qala, Nabi Lut berkata, innakum, sesungguhnya kamu, kaumun mungkarun, kaum yang tidak dikenal. Kami tak kenal kamu, kata Nabi Lut. Siapa kamu ini? Berarti sama juga lah sebelumnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak juga mengenal tetamunya itu. Bahkan Nabi Ibrahim takut, Nabi Lut pun juga takut. Qalu, mereka berkata, bal ji'naka, akan tetapi kami datang kepadamu. Ini perkataan para rasul, yaitu tetamu Nabi Lut. Bima kanu fihi yamtarun, bima kanu, apa-apa yang mereka itu fihi, padanya, pada urusan atau perkara, yamtarun, meragukannya atau mendustakannya. Mereka siapa? Mereka kaum Nabi Lut itu mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan siksaan yang membinasakan. Nah, ini dapat difahami melalui ayat yang lain, bahwasanya Nabi Lut mengatakan, wahai kaumku, jangan kamu melakukan perbuatan yang tercela itu, karena apabila kamu melakukan perbuatan yang tercela, kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun menjawab, wahai Lut, datangkanlah siksaan itu. Datangkanlah siksaan itu kepada kami. Mereka menantang. Jadi menantang Nabi Lut supaya mendatangkan siksa. In kunta minas sadiqin, jika kamu adalah orang yang benar, wahai Lut. Nah, jadi mereka itu meragukan atau mendustakan siksaan yang akan berlaku. Wa atainaka bil haqq, dan kami datang kepadamu wahai Lut dengan kebenaran. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami sungguh jujur, sungguh benar bahwasanya kami datang untuk memberlakukan siksaan. Fa asri, maka pergilah kamu wahai Lut, pergi di waktu malam, bi ahlika, dengan keluargamu, bi qit'in minal laili, di bahagian malam yang terakhir atau di penghujung malam, wattabi' adbarahum, dan kamu ikuti ahli keluargamu itu di belakang. Jadi Nabi Lut itu di paling belakang, supaya memastikan tidak ada yang tertinggal. Nanti kita terangkan dalam tafsir. Sebab kalau di depan tak tahu nanti yang di belakang siapa yang tertinggal. Maka diperintahkan Nabi Lut supaya mengikuti ahli keluarganya itu di belakang. Wala yaltafit minkum ahadun, wala yaltafit, dan tidaklah atau janganlah menoleh ke belakang, minkum, dari kamu, ahadun, seorang pun. Jadi pergi berangkat itu lihat depan saja, jangan lihat belakang. Jangan lihat belakang, karena nanti boleh jadi terdengar ada yang berteriak di belakang karena menerima siksaan dari Allah.
Maka apabila ada yang berteriak, jangan menoleh ke belakang, terus saja pergi, bergerak ke hadapan. Wamdu, dan teruslah berjalan, haitsu tu'marun, ke tempat yang kamu diperintahkan. Di mana tempatnya? Di Yordania. Nanti kita akan terangkan. Wa qadaina, dan kami telah mewahyukan, ilaihi, kepadanya, kepada Nabi Lut, zalikal amra, urusan itu, anna, sesungguhnya, dabira haula, semua mereka itu, maqtu'un, akan dibinasakan habis atau akan ditumpas habis, musbihin, di waktu subuh. Jadi tak ada yang tertinggal, semua habis, ya. Baik, itu terjemahan secara harfiah, tak tersusun karena kita menyebut kata yang berbahasa Arab kemudian kita terjemah dengan bahasa kita. Sekarang kita baca dari awal langsung saja. Nabi Ibrahim berkata, apa urusanmu wahai para rasul yang diutus? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali kepada kami diutus kepada kaum yang berdosa untuk membinasakan mereka, kecuali Lut dan orang-orang yang mengikutinya atau pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya kami sungguh akan menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya kami telah menetapkan sesungguhnya ia termasuk ke dalam orang yang tinggal di kampung, yaitu di negerinya, untuk dibinasakan. Maka ketika para rasul itu datang kepada Lut dan pengikut-pengikutnya, maka berkata Nabi Lut alaihissalam, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak dikenal. Mereka berkata, akan tetapi kami datang kepadamu membawa siksaan yang mana mereka, yaitu kaummu itu, mereka meragukan atau mendustakan siksaan. Dan kami datang kepadamu dengan kebenaran, dan sungguh kami adalah benar, yaitu benar membawa siksaan dari Allah. Maka berangkatlah atau pergilah kamu wahai Lut dengan keluargamu di penghujung malam, dan ikutilah mereka di belakang, dan jangan seorang pun di antaramu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang kamu diperintahkan. Dan kami mewahyukan kepada Nabi Lut urusan itu, sesungguhnya semua mereka itu akan ditumpas habis di waktu subuh. Inilah di ayat-ayat yang kita pelajari, yaitu menerangkan tentang kebinasaan kaum Nabi Lut alaihissalam. Kalau kita lihat kaitan dengan ayat sebelum ini, yaitu masih lagi sambungan dari cerita yang sebelumnya, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang didatangi oleh tetamu. Yang tetamu itu adalah para malaikat yang menyerupakan diri sebagai manusia, sebagai laki-laki berusia muda dan tampan-tampan. Dari mana kita tahu tampan ini? Nanti dalam pengajian yang akan datang. Nah, sebelumnya para tetamu itu singgah di rumah Nabi Ibrahim, dan di penghujung ziarah mereka dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang awalnya Nabi Ibrahim takut karena ketika Nabi Ibrahim menyuguhkan makanan, mereka tak mau menjamahnya. Nah, kemudian mereka memberitahu bahwasanya kedatangan mereka adalah membawa berita gembira dari sisi Allah, bahwasanya Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak. Meskipun Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut, dan istri Nabi Ibrahim seorang wanita yang mandul, meskipun demikian mereka akan mendapatkan anak. Nah, itu berita yang dibawa. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapatkan atau mendengarkan berita tersebut, Nabi Ibrahim bertanya lagi, apalagi urusanmu? Nah, maka
Mereka menjawab, urusan kami berikutnya yaitu kami diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu Nabi Ibrahim bertanya kepada tetamunya itu, qala fama khatbukum. Nabi Ibrahim berkata, perkataan Nabi Ibrahim itu adalah berbentuk pertanyaan, apa urusanmu ayyuhal mursalun, wahai mereka yang diutus, wahai para utusan yang diutus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat itu tidaklah melakukan perbuatan dari diri mereka sendiri, tidak. Mereka itu melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi malaikat itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka tidak melakukan perbuatan dari diri mereka sendiri, tidak, tetapi yang mereka lakukan itu adalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu tentang malaikat di dalam Al-Qur'an, yaitu makhluk yang tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan kepada mereka, dan senantiasa mereka itu patuh terhadap apapun yang diperintahkan mereka untuk melakukannya. Qalu, para malaikat itu menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Mujrim, berdosa. Dosa apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam? Yaitu dosa menyalahi fitrah manusia. Yaitu fitrah manusia, laki-laki menyukai perempuan sehingga menikah laki-laki itu dengan perempuan, bukan laki-laki bersyahwat dengan laki-laki, tidak. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu adalah menyukai sesama jenis, dan itu sudah diperingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Ata'tunal fahishah, ini disebutkan di surah Hud umpamanya. Ata'tunal fahishah, apakah kamu melakukan perbuatan yang keji? Fahishah itu keji. Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, tak pernah ada orang yang melakukan perbuatan terkutuk ini semenjak dahulu. Jadi semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh, belum ada lagi orang yang melakukan perbuatan yang terkutuk itu kecuali kaum Nabi Lut ini. Jadi mereka lah yang pertama kali melakukan perbuatan yang keji itu, dan sekarang pun kita dengar juga ramai juga yang melakukan perbuatan yang keji ini. Sambungannya itu, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu ini mendatangi laki-laki dengan syahwat dan tidak mendatangi perempuan. Innakum qaumum bal antum qaumum musrifun, dan kamu adalah kaum yang musrifun, melampaui batas. Itu sudah di luar batas, sudah melanggar batas. Nah, di dalam ayat yang lain juga ada disebutkan, dalam surah Asy-Syu'ara umpamanya ada disebutkan, ata'tuna adh-dhukrana minal alamin, apakah kamu mendatangi yang laki-laki? Padahal di alam semesta ini banyak sekali perempuan, manusia banyak perempuan. Mengapa kamu datangi laki-laki? Nah, itu pertanyaan dari Nabi Lut alaihi salam untuk menerangkan kejinya perbuatan yang mereka lakukan. Tapi mereka tak mau menerima nasihat peringatan dari Nabi Lut alaihi salam. Bahkan mereka meminta Nabi Lut supaya berhenti. Kemudian apabila tidak juga mau berhenti, mereka mengancam Nabi Lut untuk dikeluarkan dari kampung. Nah, itu ancaman mereka. Ya, itu dari mereka. Mereka mengatakan bahwasanya la illam tantahi ya Lut, kalau kamu tak mau berhenti wahai Lut dari melarang kami, kamu larang terus kami,
Maka kalau kamu tak berhenti melarang kami dari melakukan apa yang kami ingin lakukan ini, maka la nukhrijannak la takunanna minal mukhrajin, kamu akan kami usir dari kampung ini. Nah, itu ancaman mereka kepada Nabi Lut alaihi salam. Bahkan sudah ada perintah dari mereka di ayat yang lain, akhrijuhum min qaryatikum. Apa kata sebahagian dari kaum Nabi Lut itu kepada sebahagian lagi yang lain, keluarkan Lut ini dari kampung kamu. Innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka ini, Lut ini dan pengikut-pengikutnya ini adalah orang-orang yang ingin mensucikan diri. Ini orang ini usir aja lah dari kampungmu ini. Itu adalah olok-olok mereka kepada Nabi Lut alaihi salam. Bahkan sampai ke mereka menantang Nabi Lut alaihi salam. Famakana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Maka tidaklah jawaban dari kaum Nabi Lut setelah Nabi Lut memberikan nasihat, kemudian juga melarang mereka dari melakukan perbuatan yang tercela. Akhirnya mereka mengatakan, wahai Lut, datangkanlah azab Allah seperti yang dijanjikan kalau memang ia kamu adalah benar. Maka Nabi Lut pun berdoa, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, wahai Tuhanku, tolonglah aku dari mereka yang membuat kerusakan ini. Itu doa Nabi Lut. Maka Allah datangkanlah para malaikat untuk membinasakan mereka. Jadi Allah perkenankan doa Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana kita berdoa pula supaya dibinasakan mereka itu? Mari kita berdoa sama-sama supaya turun hujan batu dari langit sehingga tidak ada satu pun di antara mereka yang selamat. Layak mereka untuk mendapatkan selamat, layak. Karena mereka merusak fitrah manusia, mereka merusak kehidupan manusia, mereka menghilangkan, mencemari kehormatan dan kemuliaan manusia. Kemudian perkataan mereka hak asasi itu adalah nyanyian mereka, yaitu nyanyian yang tidak ada maknanya, tak ada nilai, hanya untuk menipu orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Hanya orang-orang bodoh yang akan tertipu dengan nyanyian yang seperti itu. Kita sebut nyanyian ini karena mereka dientangkan setiap hari, setiap saat, dengan tulisan, dengan acara-acara, seminar dan lain sebagainya. Mereka berkata, sesungguhnya kami diutus untuk membinasakan kaum yang berdosa, illa ala Lutin, kecuali Lut dan ahli keluarganya. Inna lamunajjuhum, sesungguhnya kami sungguh akan menyelamatkan mereka ajmain, semuanya. Jadi siapa yang dibinasakan? Mereka yang berdosa. Siapa yang diselamatkan? Mereka yang mengikuti Nabi Lut alaihissalam. Sepanjang zaman memang seperti itu. Siapa yang berdosa, binasa. Siapa yang taat, maka dia akan selamat. Nah, ini namanya sunnatullah. Yang berdosa disiksa, yang taat selamat. Pilih mana? Itulah sunnatullah itu. Illam ra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya termasuk juga yang dibinasakan. Ini disebutkan khusus di sini. Ini sebenarnya sudah masuk ke dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-58, tetapi di sini disebut khusus. Mengapa dikhususkan lagi penyebutan istri Nabi Lut? Nah, rupanya hidayah Allah itu adalah dari sisi Allah. Allah yang menentukannya. Meskipun suami seorang nabi sekalipun, kalau Allah mentakdirkan tidak memberi hidayah kepada si istri, maka si istri pun tetap dalam kekufuran. Contohnya siapa? Contohnya adalah istri Nabi Lut alaihi salam. Allah tak memberikan hidayah kepadanya. Apa sebab? Sebab memang tak layak untuk diberi hidayah, karena bersama dengan kaum Nabi Lut yang tidak menjaga kehormatan dan kesucian diri. Qaddarna, kami tetapkan, innaha, sesungguhnya dia, istri Nabi Lut itu, laminal ghabirin, sungguh termasuk
ke dalam golongan orang yang tertinggal. Mengapa disebut tertinggal di sini ini? Yang tertinggal itu karena Nabi Lut nanti diperintahkan untuk keluar dari kampung tersebut. Nah, yang tinggal di kampung yang ditinggalkan oleh Nabi Lut itu semuanya dibinasakan oleh Allah. Satu pun tak ada yang tersisa. Baik, berikutnya lagi. Falamma jaa ala Lutinil mursalun. Nah, ini sebelum siksaan itu diberlakukan, yaitu para rasul, para malaikat itu mendatangi Nabi Lut dan ahli keluarganya di rumah. Maka ketika para utusan itu datang kepada Nabi Lut dan ahli keluarganya, pengikutnya, qala, Nabi Lut berkata, innakum qaumun munkarun, sesungguhnya kamu adalah kaum atau orang-orang yang tidak dikenal. Maka kami jadi takut, siapa kamu yang datang ini? Tetapi para utusan itu memberitahu, qalu, mereka berkata, bal ji'naka, kami datang kepadamu wahai Lut, bima kanu fihi yamtarun, yaitu membawa apa-apa yang mereka itu mendustakannya, yaitu mereka meminta kepadamu supaya didatangkan siksaan. Mereka tak percaya siksaan Allah akan berlaku ke atas mereka. Kami sekarang yang membawanya kepada mereka. Barulah Nabi Lut tahu bahwasanya yang di hadapannya itu adalah para malaikat yang membawa siksaan, yaitu yang akan memberlakukan siksaan. Wa atainaka bil haqq, dan sesungguhnya kami datang kepadamu wahai Lut dengan kebenaran. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami sungguh adalah yang benar, yaitu benar menyampaikan bahwasanya siksaan itu akan diberlakukan ke atas mereka karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, fa asri bi ahlika, maka wahai Lut, pergilah kamu, berangkatlah kamu, tinggalkan kampung halamanmu itu dengan keluargamu, pergi keluar dari kampung, bi qit'im minal lail, di penghujung malam. Di penghujung malam bermakna di malam-malam, di waktu sahur, di waktu sahur. Wattabi' adbarahum, dan ikutilah mereka, ahli keluargamu yang bersama denganmu itu, ikuti mereka di belakang. Maknanya ahli keluarga itu yang pergi dulu, kemudian Nabi Lut berada di paling belakang. Nah, Rasulullah juga begitu ya. Apabila Rasulullah berperang, maka Rasulullah adalah yang paling belakang, yaitu untuk memastikan tidak ada para sahabat yang tertinggal di belakang. Nah, jadi di hadapan itu para sahabat terus bergerak menuju musuh. Wala yaltafit minkum ahad, dan jangan seorang pun dari kamu menoleh ke belakang. Mengapa ada larangan ini? Di dalam tafsir disebutkan karena nanti akan ada halilintar yang menyambar. Halilintar menyambar, maka pasti apabila yang disambar itu adalah manusia, maka manusia akan memekik, berteriak, maka akan terdengar nanti teriakan orang minta tolong di belakang, maka jangan melihat ke belakang. Itu arahan dari malaikat. Wala yaltafit minkum ahad, artinya terus saja bergerak, lihat ke hadapan. Anna dabira haula'i maqtu' wamdu haitsu tu'marun, dan berjalanlah terus ke tempat yang kamu diperintahkan. Berarti ke tempat yang kamu diperintahkan, berarti mereka sudah mengetahui belum tempat mana yang mereka tuju? Sudah tahu, karena mereka diperintahkan pergi ke tempat itu. Hanya saja tak disebutkan dalam ayat ini kampung mana, negeri mana. Nah, kalau sekarang ini negara mana, maka ada ulama tafsir menyebutkan Yordania atau Syam. Jadi dua negeri ini, itu Yordania atau Syam, yaitu arah ke utara dari Palestina. Wa qadaina ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi Lut alaihi salam, zalikal amr, yaitu urusan itu. Jadi Nabi Lut sudah mengetahui dengan wahyu Allah itu bahwasanya kepergiannya itu adalah untuk keselamatan, dan kaum yang ditinggalkan itu adalah untuk dibinasakan.
Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sebahagian dan membinasakan sebahagian lagi. Sama pada masa Nabi Musa alaihissalam, menyelamatkan sebahagian dan menenggelamkan sebahagian. Menyelamatkan siapa yang sebahagian itu? Yaitu Nabi Musa bersama Bani Israel. Dibelahkan laut. Dengan laut yang terbelah itu, dengan laut yang terbelah, Nabi Musa dengan Bani Israel selamat, dan dengan laut yang terbelah itu juga Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dibenamkan, karena laut yang terbelah itu dia bertaut kembali. Jadi laut yang sama, yaitu belahan laut yang sama-sama laut yang terbelah, tetapi laut yang terbelah itu menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, kemudian laut yang terbelah itu menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Jadi apa maknanya itu? Satu tetapi dua fungsinya, dua kegunaannya, yaitu keselamatan bagi orang-orang yang beriman dan kebinasaan bagi orang-orang yang kafir. Wa qadaina ilaihi dzalikal amr, dan kami wahyukan kepadanya urusan itu, anna dabira haula, sesungguhnya dabira haula, dabir dari kata dubur itu maknanya yang paling ujung. Dabira haula maknanya siapa saja yang paling ujung, maknanya yang di tengah disambar halilintar kemudian mendapatkan hujan batu dari langit, siapa saja. Yang di pinggir pun, yang di ujung pun juga, artinya tidak ada yang terkecuali. Maqtu', makna maqtu' di sini ini tanpa tersisa satu orang pun. Jadi ada terjemahannya ditumpas habis. Ada juga terjemahan seperti itu bunyinya. Musbihin, di waktu pagi. Jadi kalau tadi Nabi Lut itu diperintahkan untuk pergi meninggalkan kampung itu di penghujung malam, kemudian di waktu pagi sudah mati bergelimpangan semua kaum Nabi Lut. Berarti siksaan itu lama atau pendek? Pendek, tapi masa yang pendek itu membinasakan semua. Susahkah bagi Allah di waktu yang singkat untuk membinasakan ramai manusia? Nah, tak susah. Maka disebutkan tentang siksaan ke atas mereka itu dengan hujan batu. Wa amtarna alaihim hijaratan, kami timpakan ke atas mereka hujan batu min sijil. Hujan batu itu min sijil, dari batu yang panas. Ada yang mengatakan sijil itu adalah dari neraka. Mandud yang sudah ada tandanya bahwasanya batu itu akan menimpa siapa saja dari kaum Nabi Lut itu, bersembunyi di mana saja batu itu akan datang mencarinya, menghabisinya. Allahu Akbar. Batu mandud itu batu yang sudah ada tanda bahwasanya batu itu adalah sebagai alat untuk menyiksa mereka. Jadi bergeraklah batu itu kemana dia bersembunyi, tak ada yang akan terselamat dari batu itu. Itu kalau digambarkan dalam film seperti apa agaknya. Inna arsalna alaihim hasiba. Dalam ayat yang lain digunakan kata hasiba. Hasiba maknanya batu panas. Maka ditimpakan ke atas mereka atau dikirimkan kepada mereka, yaitu batu panas dari langit. Maka mereka semua mati bergelimpangan. Jadi susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kaum yang berdosa itu? Tidak. Nah, jadi semestinya manusia apabila memahami bahwasanya yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tercela dan mereka adalah berdosa, maka tidaklah yang mereka tunggu melainkan siksa dari sisi Allah. Tidak mau disiksa, maka segeralah bertaubat, berhenti dari perbuatan yang tercela itu, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankanlah syariat Allah, yaitu kalau mau berumah tangga juga bersuami istri, laki-laki dengan perempuan.
Nah, kalau perempuan dengan laki-laki, jangan perempuan dengan perempuan. Nah, tetapi mereka ini tidak. Siapa saja yang nampak, apalagi ada laki-laki yang tampan, maka mereka, ada laki-laki yang singgah ke kampung mereka tampan, mereka akan kejar laki-laki itu. Ini akan diceritakan di ayat yang berikutnya, yaitu apabila malaikat yang singgah ke rumah Nabi Lut itu adalah menjelmakan diri sebagai pemuda yang tampan, mereka melihat ada orang tampan di rumah Nabi Lut. Bahkan yang menceritakan pemuda-pemuda tampan itu yang berada di rumah Nabi Lut adalah istri Nabi Lut itu sendiri. Maka disampaikan kepada orang kampung, ada pemuda tampan di rumahku sekarang. Maka mereka pun datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam untuk menjemput pemuda-pemuda tampan itu. Ini diceritakan di ayat yang berikutnya, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.